Nggak apa-apa ya? Mangga, silahkan. Silahkan, Pak. Oke. Jadi di Karachi, Pakistan sejak kapan? Di Karachi itu hijrahnya ke sini tanggal 2 September 2019. 19 tahun Jadi lalu ya. udah setahun lebih lah di Karachi. Sampai kapan di Iya. Karachi? Rencana. Nah, insya Allah kontraknya kan 2 tahun ya. Insya Allah berakhir tahun 2021 bulan September tanggal 2. Lihat nanti ke depannya apakah masih lanjut kontrak atau tidak. Kalau boleh tahu apa ini kegiatan di Karachi dalam rangka apa? Kontrak 2 tahun. Di Karachi kami kerja di konsulat jenderal di bawah naungan Kementerian Luar Negeri. Nah, sebelumnya kan pernah juga kerja di Ethiopia, sama di Kementerian Luar Negeri juga, tapi itu sistemnya kontrak, jadi bukan ASN, non ASN. Oh, pernah di KBRI Ethiopia ya? Ya, di Ethiopia itu saya ngambil 2 kontrak, 3 kontrak, jadi kurang lebih sekitar 5 tahun. Sudah selesai kuliah ya waktu itu? Udah selesai. Oh iya, dulu kan kuliah di Al Azhar Mesir ya? Betul, di Mesir. Di Mesir itu berangkat tahun 98 pas lagi Krisis. rame-ramenya tuh di Indonesia untuk menurunkan Pak Soeharto, Presiden Oh ya, Soeharto pada waktu krisis moneter itu ya. di tahun 8, sama juga bulan 9 juga. Jadi bulan Hmm, 9 kami bertolak eh, dari Jakarta bersama sekitar 97 personil ya. Salah hmm. satunya guru kita tuh Ustadz Profesor Dr. Abdul Samad. Oh iya, seangkatan dia. Iya betul, jadi saya angkat sama beliau. Iya, 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 iya. Bisa diceritakan Ustadz itu selama mulai awal kuliah di sana bagaimana kesan-kesannya atau apa yang dialami? Mungkin ada kendala-kendala. Terus selama kuliah apa yang dirasakan di sana? Monggo dikisahkan sejak awal Oh, hingga selesai. sebenarnya mungkin saya cerita dari awal bahwa di setiap tahunnya itu Kementerian Agama mengeluarkan uh, pengumuman Hmm. uh, yang merupakan hasil rekomendasi daripada Universitas Al-Azhar bekerja sama dengan Kementerian Agama kita di Indonesia, bukan di Indonesia saja, semua negara-negara yang mempunyai afiliasi dengan Al-Azhar, semua negara termasuk negara-negara Eropa, Afrika, Asia. Asia sekarang ini kalau di total saya lihat laporan dari teman-teman di Al-Azhar itu kurang lebih sekitar 29.000 mahasiswa kita yang berangkat dari Asia ya, bukan saja Indonesia tapi Malaysia, Thailand, kemudian Filipina, kemudian Singapura, itu kurang lebih sekitar 29.000 yang sudah selesai dari Al-Azhar, dan itu merupakan duta-duta Al-Azhar. Hmm. Di Indonesia setiap tahunnya itu ada perekrutan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi teman-teman yang dari sekolahnya, biasanya dari pondok pesantren atau madrasah aliyah, yang masuk 10 besar itu direkomendasikan untuk ikut ujian seleksi di setiap universitas Islam yang ada di Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Agama menunjuk IAIN misalkan, atau Sekolah Tinggi Agama, Sekolah Islam. Tinggi Negeri Islam di Stain. Indonesia. Nah, itu ditunjuk sebagai STAIN misalkan, atau tapi biasanya sih IAIN semuanya ya, yang YIN, Stain, UIN. ditunjuk sebagai UIN atau UIN, betul. Sekarang UIN itu ditunjuk sebagai
penyelenggara. Waktu itu kami belum ada UIN waktu itu, Iya, masih iya. GIN. Nah itu Terus berarti beasiswanya ditanggung Al-Azhar atau juga ada dari pemerintah? itu ditanggung dari Al-Azhar, mulai dari tiketnya sampai semuanya, sampai kita selesai S1. Al-Azhar hanya menanggung S1 saja. Semua mahasiswa yang mendapatkan beasiswa hanya ditanggung sampai S1. Adapun untuk S2 dan program doktor, magister dan doktoral, itu kita bisa nyari beasiswa sendiri di Kairo. Dan itu pasti dapat lah Jadi ya. Untuk beasiswa itu S2, insya S3 Allah, itu insya Allah gampang lah dapat sana. insya Allah orang-orang Mesir itu sangat sangat apa namanya ya, baik, sangat Dermawan. membantu teman kita yang ada di Indonesia yang sedang belajar di Kairo. Jadi ada Artinya kalau beberapa ada, universitas di Kairo, bukan saja Al-Azhar. oh ya, enggak, artinya kalau ada Gimana? anak-anak Indonesia yang ingin kuliah di sana, seharusnya tidak usah khawatir masalah beasiswa ya. Banyak di sana didapatkan. Ya, jadi kuncinya sebenarnya kalau sudah berangkat ke Kairo, insya Allah sudah dalam posisi atau dalam zona aman. Karena kalau misalkan jadi ada beberapa teman misalkan yang gagal di Al-Azhar, jadi misalkan gagal 2 tahun, jadi pertama mungkin gagal tahun pertama, diberikan kesempatan untuk mengulang lagi, atau tahun kedua, itu dia bisa kuliah di universitas lain selain Al-Azhar di sana, dan itu juga bisa mendapat beasiswa di lembaga-lembaga syar'i, lembaga-lembaga, kalau kita menamakannya Jami' Syariah. Jami' Syariah itu merupakan satu donatur, satu yayasan yang memberikan beasiswa kepada teman-teman yang ada yang belajar di Mesir. Bukan Jami' Syariah, banyak lembaga-lembaga sosial yang menawarkan beasiswa tanpa terikat suatu apa namanya, tidak ada bargaining. Beda dengan teman-teman kita yang ada di Eropa misalkan kan, ketika dia terikat dalam suatu lembaga sosial, dia harus mempertahankan ide-ide yang dikembangkan oleh yayasan tersebut. Kalau di Mesir tidak, jadi kita bebas mau jadi Ahlus Sunnah, mau jadi Syiah, mau jadi silahkan. Jadi dia tidak memberikan suatu ikatan yang mengharuskan kita harus mempunyai atau mengikuti haluan mereka, enggak. Jadi murni memberikan beasiswa untuk teman-teman yang belajar di Mesir. Jadi misalnya nih, ada orang yang ekonominya terbatas, anggaplah nekat ke sana, hanya untuk biaya berangkat aja ke sana, tapi belum ada beasiswa dia, belum pasti, tapi cuma nekat ke sana aja hanya untuk biaya awal. Itu bisa nggak? Misalnya ada yang pada dasarnya bisa, tapi sekarang itu sudah diorganisir oleh lembaga alumni Timur Tengah yang ada di Jakarta, ada dan setiap provinsi ada. Jadi sekarang pemerintah Indonesia melihat banyaknya teman-teman yang terbengkalai di sana ya, yang terlantar, hidupnya hanya sekedar apa namanya, tidak kuliah, juga hanya sekedar bersenang-senang aja di sana. Ini menjadikan pemerintah kita concern pada persoalan ini, dan dia membatasi. Dulu mungkin bisa kita berangkat sendiri-sendiri gitu, atau terjun bebas kalau kita istilahkan. ya. Di zaman saya mulai dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 98, 99, 2000, sampai mungkin melihat jumlah mahasiswa yang membludak di Mesir, banyak yang tidak selesai. Kemudian akhirnya pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Agama, melihat bahwa ini suatu kemunduran dan dibatasi. Jadi sekarang diorganisir oleh teman-teman alumni yang sudah domisili di Indonesia, dan mereka lah yang melakukan rekrutmen sebelum ke rekrutan secara nasional. Misalkan di provinsi Sumatera,
Saya rasa ada namanya perkumpulan di situ alumni Al-Azhar di Sumatera juga. Kalau di Aceh itu ada IKAT, di Bandung ada PAM. Jadi artinya tiap provinsi Mana? ada, tiap provinsi ada. Tiap provinsi ada, Jadi sekarang dan ini itu tidak mereka bisa. mengadakan Nah, bimbingan. berarti sekarang tidak bisa kita terjun bebas ya, harus melalui organisir itu ya, diorganisir. Ya, sepertinya harus melalui jalur-jalur yang sudah disepakati Sudah oleh resmi gitu ya. alumni Timur Tengah, dalam hal ini Mesir, yang kerjasama dengan Kementerian Agama. Baik, sekarang kalau misalnya nih ada orang yang sudah terpilih lah ke Mesir, apa saran-saran antum untuk mahasiswa baru di sana? Apa yang harus mereka lakukan? Sebaiknya yang dia lakukan dan sebaiknya yang tidak dilakukan. Yang sekarang ini kan mereka melalui bimbingan 3 bulan ya sekarang. Jadi bimbingan 3 bulan itu mereka dibekali bagaimana berinteraksi nanti di Mesir. Itu di Maksud saya seperti Jakarta, ini, walaupun bimbingannya di kita mana? jago, Bimbingannya di mana? biasanya di alumni Timur Tengah. Jadi misalkan di Bandung banyak lembaga-lembaga, yayasan-yayasan yang memberikan fasilitas seperti itu. Dan itu berbayar. Jadi mereka digodok selama 3 bulan. Nanti setelah itu baru mereka ikut tes seleksi skala nasional. Terus mereka diberi bimbingan. Jadi walaupun misalkan pintar bahasa Arab di kampus atau di apa, bahasa Arabnya bagus, tapi belum tentu itu bukan jaminan untuk memahami bahasa orang lokal atau bahasa Amnia di Mesir. Karena di Mesir itu pertama kali kita sampai pasti bengong juga nanti ini mereka pakai bahasa Arab. Padahal itu bahasa Arab tapi bahasa lokal, bahasa Amnia. Di perkuliahan juga seperti bahasa itu. yang digunakan sehari-hari oleh orang Mesir, dan semua pengajian di perkuliahan resmi juga memakai bahasa pengantar bahasa lokal atau bahasa fusha. Umumnya memakai bahasa Fusha. Ada sebagiannya memakai bahasa Amnia, tapi umumnya memakai bahasa lokal. Nah, kecuali misalkan ikut talaki, misalkan kalau mau ikut daurahnya Dr. Ali Jum'ah atau Dr. Yusri atau dakatir yang ada di sana, mereka semua yang sudah senior itu memakai bahasa Fusha. Kalaupun ada mungkin yang guru-guru lokal yang memberikan pengajian di masjid, mereka pakai bahasa Amnia. Oke lah, misalnya ada siswa yang sudah mengikuti pelatihan lah selama 3 bulan. Apakah itu sudah terjamin mereka tidak mengalami kendala di awal-awal di sana? Atau apa sarannya kalau ada kendala? Apa yang harus mereka lakukan di sana? Insya Allah sebenarnya gini, setelah mereka ikuti prosesi latihan 3 bulan itu bukan suatu jaminan mereka akan berangkat ke Mesir, karena ada seleksi tingkat nasional itu. Jadi kemudian setiap tahunnya itu dibatasi, kuantitasnya sangat dibatasi oleh Kementerian Agama dan juga Al-Azhar. Dulu di angkatan saya hanya sekitar 100 orang. Nah, itu juga yang berangkat 97 kalau nggak salah waktu itu. Saya nggak tahu sekarang nominalnya berapa, tapi setiap UIN itu memiliki jatah masing-masing dari Kementerian Agama. Misalkan Provinsi Sulawesi Selatan berapa, Jawa Barat berapa, kemudian di Sumatera berapa, semuanya mendapatkan jatah masing-masing dari Kementerian Agama. Jadi setelah seleksi nasional tadi terpilih ya, itu kalau yang terpilih langsung berangkat atau gimana itu? Biasanya Kementerian Agama melakukan pembekalan lagi selama sebulan. Oh, sebulan. Jadi dilakukan pembekalan. Jadi yang pembekalan 3 bulan yang dilakukan oleh teman-teman alumni tadinya itu untuk memudahkan lulus seleksi skala nasional. Kemudian setelah lulus ada lagi pembekalan, terutama yang sangat dipentingkan oleh Kementerian Agama itu adalah nilai Pancasilanya.
Jadi bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian hafalan Quran, kemudian tak kalah pentingnya itu Pancasila. Itu minimal PPN berapa? kalau kita waktu itu, Minimal atau hafalan Al-Quran berapa juz, Ustaz? Minimal berapa juz? Ada minimum syarat? Al-Quran untuk S1 5 juz. Oh, 5 5 juz. juz. Jadi dari juz 1 sampai juz 5. Atau 4 juz bisa. Nanti sampai di sana dia harus bekerja keras lagi untuk mengikuti jumlah, menambah hafalannya. Tadi yang 3 bulan itu materinya apa saja itu? Yang alumni itu. Dan itu berbayar kan? Apa Iya, aja betul, materinya? itu berbayar. Materinya apa saja? Sama aja. Mereka belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, tahfiz, dan kemudian diajari untuk terakhir-terakhir mereka akan diajari menjawab soal-soal yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau masalah budaya-budaya nggak diajarkan? Pengenalan budaya di Mesir sana. Itu otomatis bagaimana orang Mesir, bagaimana watak-watak dan karakter orang Mesir, bagaimana kita bersikap di sana, itu otomatis diajarkan ketika berinteraksi antara seorang pengajar dengan mereka, dengan mahasiswa yang akan berangkat ke sana. Nah, dan itu tinggal asrama kan? Betul, di sana kita diasramakan, jadi bukan orang Indonesia saja. Jadi ada asrama apa namanya oleh Madinatul Bos. Jadi di sana sekarang berkembang, ada asrama yang disiapkan oleh pemerintah. Misalkan di Bandung ada asrama, Sulawesi Selatan ada punya asrama khusus. Mereka yang nggak tinggal di asrama, biasanya nggak langsung tinggal di asrama, biasanya sekitar 2-3 bulan mereka di luar tinggal bersama dengan masyarakat lokal. Nanti setelah ada panggilan dari asrama, baru mereka masuk ke asrama atau di Madinatul Bos. Antara laki-laki dan perempuan dipisahkan tempatnya. Mungkin bisa Ustaz dikasih satu contoh lah. Budaya yang bertolak belakang dengan Indonesia Mesir itu apa? Sehingga orang Indonesia sana itu supaya tidak melakukannya. Mereka umumnya sih ya hampir sama dengan budaya kita. Karena nuansa kita kental dengan nuansa Islam. Hanya saya misalkan dari segi pakaian misalnya. Orang Mesir itu aneh ketika melihat seseorang pakai sarung. Oh, iya. Karena sarung di Mesir itu adalah suatu pakaian yang suami istri. Jadi kalau misalkan, artinya sarung itu pakaian rumahan, pakaian mau tidur. Jadi teman-teman kita mungkin yang sudah terbiasa dengan pakaian sarungan seperti pesantren, sampai di sana jadi aneh kelihatannya. Jadi kalau bisa nanti insya Allah pasti disampaikan kepada teman-teman yang akan berangkat itu oleh tenaga pengajar yang mengajar sebelum keberangkatan gitu. Jadi salah satunya seperti itu, contoh kecil aja. Contoh kecil. Yang kedua, merupakan suatu hal yang aneh, kurang sopan menyapa seorang perempuan di jalan, terutama perempuan Mesir. Dulu di zaman kami kita tidak menemukan adanya laki-laki dan perempuan jalan berduaan, atau laki-laki banyak kemudian ada perempuan 1 atau 2 di antaranya. Tidak pernah kami temukan pada waktu itu. Informasi yang saya terima, ada pergeseran budaya, pergeseran nilai-nilai di teman-teman kita tadi, itu mereka udah biasa. Di zaman kami belum. Kalau bisa sih itu dipertahankan, karena itu merupakan ciri khas akhlak kita nanti di mata penduduk Mesir. Indonesia sangat sopan, orang-orang Indonesia sangat baik, gitu, mahasiswanya, mahasiswinya gitu. Jadi itu harus dipertahankan. Kalau mereka sudah menilai kita
sudah seenaknya kayak kampung sendiri, berduaan, dalam bergandengan tangan segala macam, itu pasti mereka memiliki apa namanya, penilaian lain yang ujung-ujungnya nanti mereka tidak akan memberikan donasi, tidak akan memberikan bantuan, baik berupa logistik maupun bantuan-bantuan yang bersifat bulanan gitu atau beasiswa bulanan. Nah, Ya, itu aja mungkin yang jadi yang selama di perlu kita sana itu perhatikan. Nah, kita kan berada di kampung orang gitu. jadi selama di Yang kampus kedua, tuh dipisahkan yang laki-laki ketiga perempuan. maksud saya, ada kebiasaan teman-teman mereka kumpul dengan daerahnya. Beda, maksud saya misalkan orang Sumatera kumpulnya dengan orang Sumatera, orang Sulawesi dengan orang Sulawesi, orang Jawa Barat, orang Sunda kumpulnya dengan orang Sunda. Kalau bisa jangan kumpul dengan teman-teman sendiri karena itu kan mengurangi apa namanya, waktu kita untuk belajar. Jadi ketika kita bergaul dengan masyarakat setempat, kita punya teman orang Afrika, kita punya teman orang Eropa, kita punya teman orang Rusia. Ya pokoknya dari negara lain lah. Ya negara lain lah, itu menjadikan kita lebih memiliki khazanah dalam bergaul. Misalkan saya di waktu itu tetangga saya, kebetulan saya menempati kamarnya almarhum guru kita Gus Dur, yang juga pernah ditempati oleh guru kita Bapak Quraish Shihab, Pak Prof. Itu tetangga saya yang di depan saya orang Senegal, yang samping kiri saya orang Azerbaijan, kemudian kanan saya orang Thailand. Jadi emang di Buus itu, di asrama Buus itu, apa namanya, orang-orang administrasi Buus itu, HRD-nya orang Buus itu berusaha menempatkan tidak berdampingan dengan orang-orang sebangsanya, orang misalkan orang Indonesia dengan orang Indonesia. Mungkin ada tapi tidak satu lantai. Tapi waktu itu saya kebetulan Thailand, Azerbaijan dengan orang Senegal. Jadi kami bergaul di situ, kami banyak belajar tentang negara-negara mereka, bagaimana kemudian terutama kita memiliki khazanah dalam bergaul. Jadi ini pesan saya bahwa teman-teman yang berangkat ke situ jangan kumpul lagi sama teman-teman ini. Banyak bergaul, kemudian perbanyak teman, kemudian kalau bisa selalu mengikuti halakah-halakah yang ada di Mesir. Gitu kan. Nah, mungkin bisa menceritakan motivasinya kuliah di Al-Azhar itu apa? Kenapa harus jauh-jauh gitu? Apakah di Indonesia itu tidak cukup untuk mempelajari agama, mempendalami agama, itu bagaimana Ustaz? Sampai sekarang ini Universitas Al-Azhar merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tertua. Ada beberapa universitas sebenarnya kayak ada di Libya, kemudian di Maroko juga ada, akan tetapi yang menjadi salah satu pilar kebanggaan Islam itu adalah Al-Azhar, yang sampai sekarang masih bertahan, alhamdulillah. Untuk diketahui bahwa kekayaan Al-Azhar itu pada awalnya jauh lebih kaya daripada negara Mesir itu sendiri. Jadi pada waktu awal-awal perkembangannya, Grand Sheikh atau Syekhul Azhar itu merupakan penasihat presiden. Kalau sekarang karena mungkin percaturan politik di Mesir juga mempengaruhi hal tersebut, sehingga kedudukan Syekhul Azhar sekarang itu setingkat dengan menteri. Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan yang memiliki atau yang diperhitungkan di negara-negara Islam. Jadi mulai dari zaman Fatimiyah sampai sekarang, itu tahun berapa tuh Bani Fatimiyah itu, sampai sekarang itu masih menjadikan Al-Azhar sebagai lembaga yang diperhitungkan dan merupakan lembaga yang banyak sekali dikunjungi oleh masyarakat internasional, termasuk dalam hal kita di Indonesia. Dan orang-orang tua kita, kesannya ketika misalkan belajar di Al-Azhar itu memiliki kesan tersendiri, memiliki bobot tersendiri. Dan saya rasa pemerintah Indonesia juga sangat memperhatikan alumni-alumni dari Al-Azhar.
Dalam hal ini bukan saja bergerak di bidang sosial keagamaan, akan tetapi sangat diperhitungkan ketika mereka duduk di kementerian, apakah itu Kementerian Agama atau kementerian, termasuk di Kementerian Luar Negeri. Ada beberapa teman yang berkiprah. Seangkatan saya ada, sekarang dia di PWNI, kalau nggak salah Kasubdit PWNI, itu seangkatan saya. Jadi Al-Azhar memiliki memiliki suatu hal yang tidak dimiliki oleh universitas lainnya. Artinya, ketika orang mendengarkan bahwa mereka adalah lulusan Al-Azhar, dia punya kesan tersendiri. Mau itu di bidang pendidikan, mau itu di ranah selain pendidikan, di sosial dan segala lainnya, Al-Azhar memiliki bobot tersendiri, kesan tersendiri di masyarakat kita. Dan itu insya Allah saya yakin sangat, dan saya aku yakin bahwa Azhar sampai ke tahun-tahun yang akan datang masih tetap seperti itu, memiliki karakter khusus, terutama dalam hal moderasi dalam Islam. Artinya ketika ditanya tentang Islam, dia bisa menyikapi dalam kerangka wasatiyah, dalam kerangka moderasi, bahwa tidak ada beberapa alumni yang akan, saya tidak menjustifikasi bahwa mereka sangat ekstrim dalam memberikan pencerahan ke masyarakat kita. Ada juga yang kaku, ada juga, tapi insya Allah di Azhar itu kami diajari suatu metodologi dakwah yang memiliki acuan atau kerangka wasatiyah, kerangka moderasi dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Karena kami semuanya adalah lulusan atau alumni Azhar, merupakan duta-duta Al-Azhar ke semua negara-negara di mana mereka kembali ke negara masing-masing. Oke, gitu, Ustaz. Mungkin gini, bisa nggak diceritakan mungkin latar belakang keluarga Ustaz? Orang tuanya mungkin memang Ustadz juga atau kiai di kampung atau bagaimana, sehingga antum juga sangat minat untuk memperdalam agama. Ini untuk memberikan motivasi kepada calon-calon mahasiswa. Ketika kita sudah memiliki basic agama, sebenarnya apapun latar pendidikannya, kalau bisa semuanya harus didasari dengan pendidikan agama, terutama akhlak, tahu hukum-hukum. Karena tidak semua lulusan Al-Azhar itu akan berkiprah di masyarakat sebagai juru dakwah. Ada yang berkiprah sebagai misalkan yang punya travel, yang punya perusahaan, ada yang berkiprah di bisnis, macam-macam. Tapi bias dari pendidikan yang mereka terima di Azhar itu mempengaruhi apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya, kita jangan berpikir bahwa ketika saya belajar di Azhar nanti, saya akan kembali jadi ulama besar, saya akan kembali jadi orang terkenal, saya akan kembali menjadi orang yang memiliki posisi di masyarakat. Hilangkan semua hal-hal seperti itu. Akan tetapi kita belajar kita belajar di Al-Azhar untuk memperkuat aset kita, aset sebagai diri kita sendiri. Saya ingin hidup di masyarakat bukan nanti dicap sebagai sampah masyarakat, bukan dicap sebagai pengacau masyarakat, bukan dicap sebagai teroris dalam masyarakat. Akan tetapi ketika kita belajar di Azhar, saya belajar untuk saya sendiri, untuk membina karakter saya menjadi muslim yang baik, menjadi orang-orang yang bertindak sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Sayyidina Rasulullah. Dan itu latar belakang yang sehingga ketika kita kita ingin belajar atau bekerja, misalkan bekerja, orang akan melihat, wah ini akhlaknya bagus, attitude-nya bagus. Jadi kesan pertamanya menjadikan dia sudah jatuh cinta lebih awal. Misalkan ketika saya kerja saya tidak pernah membayangkan diri saya untuk bekerja di Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini di Kedutaan Besar. Tahun 2008, saya mendapat 2 tawaran. Satu di Doha, satu di Ethiopia. Saya milih Ethiopia karena Ethiopia di Doha itu biaya hidup tinggi, kemudian
juga sudah merupakan negara Arab, sementara saya sudah kurang lebih sekitar 10 tahun di negara Arab. Akhirnya saya pilih Afrika waktu itu, Ethiopia, dan alhamdulillah Kalau Ethiopia itu pakai bahasa apa? menerima dengan sangat sangat welcome, dan bahkan bukan sekedar menerima sebagai pekerja, sebagai staff, kita mempunyai nilai tambahan, bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Kita mengajarkan bagaimana sholat yang benar, bagaimana berwudu yang benar, bagaimana bersikap kepada Allah, bersikap kepada Rasulullah, bersikap kepada sesama. Itu yang kita miliki, yang kita diajarkan di Al-Azhar. Sehingga kesannya kemanapun kita pergi, kita sudah memberikan kesan kepada mereka bahwa Al-Azhar memang alumni Al-Azhar memang memiliki suatu hal yang tidak dimiliki oleh yang lain. Itu yang pertama. Ketika saya kembali ke Indonesia, 6 tahun saya di Ethiopia. Kemudian saya 1 tahun bekerja di salah satu perusahaan, diterima lagi ada perusahaan Indonesia, Multi Commodity International nama perusahaannya, itu ingin dibantu untuk pemasaran. Dan ketika dia tahu saya resign dari KBRI, dia langsung menelpon saya dan menawarkan posisi sebagai country manager di Ethiopia untuk pemasaran Ethiopia, Somalia, dan Djibouti, dan termasuk Sudan pada waktu itu. 1 tahun saya di situ sebagai country manager. Mereka sangat puas, dan ketika karena memang dari awal saya mau pulang ke Indonesia karena sudah terlalu lama di luar negeri. Kembali akhirnya saya sampaikan bahwa saya mau tinggal dengan keluarga, kembali ke Indonesia. Di Indonesia orang nggak ada yang tahu kalau saya alumni Azhar, tapi karena kita punya kebiasaan rajin ke masjid, tidak meninggalkan jamaah, kemudian orang-orang mulai bertanya, ini siapa sih? Akhirnya ketika kurang lebih sekitar 3 bulan 4 bulan di sana, kebongkar juga kalau saya alumni Mesir. Akhirnya diangkat saya sebagai ketua DKM, dan alhamdulillah bertahan sampai kurang lebih sekitar 5 tahun sebagai orang yang dipercayakan untuk memegang masjid, untuk memberikan pengajian setiap setiap hari, setiap subuh. Jadi waktu saya di 5 tahun di Indonesia, itu di mana-mana saya memberikan pengajian. Artinya ini yang kita miliki sebagai alumni Al-Azhar. Kita diajarkan, dan itu kita tidak karena kami mendapatkan ilmu dari Azhar juga merupakan bantuan dari kaum muslimin. Jadi kami juga menyebarkannya sebagai salah satu kontribusi mereka yang membantu kami dulu. Akhirnya ilmunya bisa sampai kepada masyarakat tanpa kita pungut biaya. Atau kami juga punya majelis taklim di Bandung, itu tidak ada bayaran segala macam. Jadi alumni Al-Azhar mereka selalu mengedepankan bagaimana mencerahkan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat kita di Indonesia. Jadi tidak pulang ke kampung lagi, Ustaz ini. Ya betul, enggak ke Sulawesi. Kadang-kadang aja ke Sulawesi. Iya. Ya, nggak sempat. Jadi di Bandung itu sibuk ngasih pengajian di Bandung. Jadi termasuk pemerintah daerah Bandung, ada namanya KDKB, Komunitas Dakwah Kabupaten Bandung. Dia mengangkat kami sebagai penasehat di situ. Jadi itu bentukan daripada pemerintah daerah Pak Dadan Nasr yang ada di Bandung. Jadi saya bukan ASN, saya bukan pegawai negeri, memang tidak pernah tertarik untuk menjadi pegawai negeri. Selama 5 tahun itu saya mengembangkan usaha ekspor ke Afrika, termasuk ke India. Mungkin bisa dibagikan ilmunya itu, dan karena mungkin enggak bisa, mungkin insya Allah dibagikan masalah ilmunya. ekspor Misalnya siapa masyarakat insya Allah, mudah-mudahan di kesempatan yang lain, insya Allah. Berarti kemana aja nih sempat? Terakhir saya terus yang menjadikan saya berangkat lagi masuk lagi ke Pakistan ini. Halo? Gimana, Tad? Enggak, berarti kemana aja itu? Ke luar negeri, ke negara-negara mana aja yang sudah sempat dikunjungi itu?
Sudah ke Pakistan, Mesir, Ethiopia, mana lagi tuh? Beberapa negara ya, negara yang pernah kami kunjungi itu Asia ya, untuk Asia, Ya. Malaysia, Thailand, Singapura. Kalau ke Singapura kadang-kadang urusan bisnis waktu itu. Terus kalau di Afrika, uh, Kenya, Ethiopia, Djibouti, Somalia. Kalau Mesir termasuk masih bagian Afrika ya. Ya, ya. Kemudian perbatasan antara ada Harare itu, Harare yang itu? apa namanya, total penduduknya kaum muslimin. Jadi Harare dengan Ethiopia itu satu negara dulunya. Kemudian mereka ada perang saudara, jadi pisah gitu, pisah antara Harare dengan Ethiopia. Itu pakai bahasa Terus apa mereka? terakhir ini di Pakistan. Oh, Pakistannya. Itu rata-rata nih ya. Ethiopia pakai bahasa Amhara. Bahasa bukan bahasa Arab ya. Tapi umumnya kalau kita di pasar, namanya pasar Merkatu di situ, kalau kita masuk di situ mereka semua bisa pakai bahasa Arab. Biasa. Berarti mereka apa itu? Orang suku Arab kan, bukan? Di Ethiopia itu, Ustaz Agus, itu salah satu tujuan orang Afrika, orang hitam, orang kulit hitam. Tapi kulit hitamnya tidak seperti orang-orang Afrika lainnya. Jadi tidak seperti Senegal, tidak seperti Nigeria. Jadi dia hitam kecoklatan ya, coklat ya. Coklat hampir sama dengan, kan itu kan tepat di garis khatulistiwa. Jadi kita menamakannya sebagai tanduk Afrika, Horn Afrika. Di situ ada kantor-kantor internasional seperti PBB, ada kantor PBB di situ, di Kvartal Afrika. Nah, apalagi itu. Ustadz dulu di Al-Azhar, prodinya apa? Program studinya apa? Saya ngambil tafsir. Tafsir ya. Jadi di Azhar itu tingkat 1, tingkat 2 umum. Nanti tingkat 3 baru ada penjurusan. Saya ngambil prodi tafsir. Terus S1-nya itu, kemudian S2-nya juga sama tafsir. Di Azhar juga? Bukan di Azhar, S2 saya di American Open University. Tapi di Mesir Azhar nggak kuat, saya di Azhar. Tapi di ya, Mesir sama juga? Di Mesir juga. Oh. Di Mesir juga. Apa? Pakai bahasa Inggris? Bahasa Arab? Pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Gitu ya. Baik Ustadz, mungkin itu aja bincang-bincang kita. Mungkin ada pesan-pesan yang terakhir buat mahasiswa, apalagi yang mungkin ingin disampaikan, terutama mungkin yang masyarakat yang ekonomi lemah, yang ingin mengembangkan dirinya, apa pesan-pesannya? Ya, untuk adik-adik mahasiswa yang masih bergelut di pendidikan, ya tetap semangat lah. Harus penuh keyakinan bahwa kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Banyak sekali jalan yang bisa menjadikan kita sukses. Jadi banyak-banyak bergaul, banyak-banyak berteman, dan minta informasi-informasi kepada orang-orang yang sudah lebih awal. Misalkan apa yang kami sampaikan dari awal tadi itu juga merupakan suatu informasi yang bisa mengantarkan kita untuk sekolah di Mesir. Kalau yang ingin sekolah di Mesir, bukan di Mesir saja, di Pakistan ini ada lembaga-lembaga pendidikan juga yang menerima tanpa bayaran. Di sini ada misalkan namanya Binoria, ada alumninya banyak juga di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, banyak Binoria. Jadi kalau misalkan tidak bisa di Mesir, ada negara lain, misalkan di Pakistan, kemudian ada di Maroko bisa, atau sekarang yang lebih ngetren sekarang ini kalau memang punya uang di Turki, karena juga merupakan diprediksikan Turki merupakan salah satu kedepannya ya, Pak,
salah satu destinasi pendidikan untuk teman-teman yang belajar, yang ingin mengembangkan dirinya. Gitu. Yang kedua, selalu berdoa, karena doa itu sangat membantu kita untuk menjadi orang-orang yang sukses. Semuanya sudah memiliki takaran hidup kita akan jadi ini seperti di kedepannya kita akan menjadi seperti ini, menjadi seorang guru, menjadi seorang petani, menjadi seorang pegawai. Itu semuanya sudah takaran, tapi itu bisa dirubah dengan doa. Kita berdoa kepada Allah supaya memberikan yang terbaik untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk masyarakat yang ada di sekeliling kita, dan jangan pernah berhenti berbuat baik gitu, terutama untuk kalangan kita sendiri dan kalangan orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu. Berbuat baik dan jangan mengharapkan balasan daripada apa yang telah kita lakukan. Seperti itu. Rajin-rajin belajar, manfaatkan waktu selagi masih sehat, selagi masih muda, selagi masih Allah berikan kesempatan buat kita. Karena kalau sudah tua itu udah mulai malas. Kita akan disibukkan dengan pekerjaan lain. Apalagi kalau kita tidak bergelut di pendidikan, bergelutnya di dunia lain susah sekali. Kadang-kadang kita ingin belajar, memperdalam suatu disiplin ilmu, tapi kesibukan kita menjadikan kita tidak fokus. Jadi selama masih ada waktu, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Gunakan supaya nantinya insya Allah bisa bermanfaat. Mungkin manfaatnya tidak dirasakan ketika kita masih dalam proses belajar, akan tetapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, insya Allah kita rasakan. Belajar untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain dulu. Tapi insya Allah, saya yakin sekali bahwa dengan kita memiliki basic ilmu agama, insya Allah semuanya akan Allah mudahkan. Mayurillaha khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diinginkan oleh Allah pada suatu hal-hal yang bersifat baik, pada suatu hal yang bersifat bernuansa sukses, insya Allah dia akan diberikan pemahaman tentang agamanya. Itu kira-kira, Ustaz. Ustaz, saya kira cukup, Ustaz. Jazakumullah atas waktunya, atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Sukses buat Ustaz, buat kita semua, sehat selalu. Kita akhiri ya, Ustaz ya. Assalamualaikum. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.